Jadi ini tadi udah disebutkan juga kalau 80% persalinan itu merupakan persalinan pervaginam ya. Tapi juga ada resiko infeksi pasca persalinan yang juga besar gitu. Nah, ternyata dari infeksi pasca persalinan sendiri, ini juga sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya, terjadi pada 5-7%, kemudian juga merupakan penyebab kematian neonatal terbesar kelima di dunia, dan 10-15% kematian ibu itu terjadi pada masa postpartum akibat infeksi. Nah, selain itu semua, ternyata infeksi pasca persalinan juga bisa menyebabkan beban sosial yang juga signifikan, seperti bisa meningkatkan kecemasan ibu dan risiko depresi, kemudian juga bisa mengganggu ikatan dengan bayi, dan otomatis itu juga bisa berdampak negatif terhadap pemberian ASI. Nah, kemudian infeksi pasca persalinan atau postpartum itu bagaimana sih tanda, gejala, dan juga faktor risikonya, dan juga apa sih yang bisa kita lakukan untuk intervensi ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan kalau sebetulnya apa aja jenis dari infeksi pasca persalinan, seperti adanya infeksi saluran genital atau endometritis, kemudian juga infeksi saluran kemih, lalu juga ada infeksi luka perineum, dan juga ada infeksi lain seperti mastitis, kemudian juga infeksi saluran pernafasan. Nah, tanda dan gejalanya seperti adanya demam, kemudian juga ada nyeri perut, kemudian kemerahan, lalu juga bisa terjadi adanya keluar cairan dari vagina maupun keluar cairan misalkan setelah operasi sesar, lalu juga terjadi pendarahan yang terus-menerus. Lalu untuk faktor risikonya, kelahiran sesar ya, yang tadi juga ternyata semakin banyak terjadi nih di Indonesia. Kemudian juga persalinan sesar yang dengan resiko yang lebih tinggi karena terjadi setelah adanya uh, persalinan gitu. Kemudian juga faktor dari usia yang ekstrim, baik itu sangat muda maupun sudah tua. Lalu juga ada kondisi bawaan seperti obesitas, kemudian diabetes, hipertensi, dan terakhir kondisi infeksi lainnya gitu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengintervensi untuk mengurangi resiko dari infeksi pasca persalinan? Eh, Pertama, yang pasti bisa dengan menjaga higienitas, kemudian juga eh, menangani luka dengan tepat. Ini mungkin banyak nih yang merasa kayak luka itu sepele, padahal eh, banyak sekali ya faktor resikonya kalau tidak tertangani dengan baik. Lalu juga istirahat dan juga nutrisi yang adekuat. Dan terakhir yang pasti itu harus selalu dilakukan follow up ataupun check up reguler ke tenaga kesehatan. Nah, mungkin saya akan lebih banyak membahas soal gimana sih cara menjaga higienitas dan juga penanganan luka yang tepat gitu ya. Nah, kalau apa namanya dari sumber-sumber yang saya baca mengenai gimana sih mekanisme untuk atau manajemen penanganan infeksi persalinan, salah satunya memang ada penggunaan antibiotik. Tapi apakah sebetulnya penggunaan antibiotik selama masa pasca persalinan itu aman dan juga tepat? Nah, ternyata WHO itu tidak merekomendasikan adanya profilaksis antibiotik yang rutin untuk mencegah infeksi bakteri pada proses kebidanan seperti berikut ini ya, seperti pewarnaan mekonium, kemudian juga adanya robekan perineum atau episiotomi, lalu juga kelahiran pervaginam operatif, kemudian operasi sesar maupun kelahiran pervaginam tanpa komplikasi. Karena kalau Ibu Bidan ini juga update di sosial media gitu ya, akhir-akhir ini nih lagi viral banget tentang adanya resisten bakteri gitu ya, karena penggunaan antibiotik yang berlebihan gitu. Nah, lalu sebetulnya apa sih yang aman digunakan untuk selama pasca persalinan nih untuk mencegah infeksi pasca persalinan? Nah, penggunaan agen antiseptik seperti salah satunya povidone iodin itu bisa digunakan sebelum persalinan pervaginam
yang merupakan salah satu intervensi yang lebih baik untuk mengurangi risiko dari infeksi perineum. Nah, sebelum lebih lanjut ke produk, mungkin saya mau merecall kembali nih tentang povidone iodine. Atau mungkin kalau ibu-ibu bidan pasti lebih familiar dengan betadine gitu ya. Jadi povidone iodine ini merupakan zat antimikroba atau zat antiseptik yang ideal. Kenapa disebut ideal? Karena memenuhi karakteristik dari antiseptik ideal menurut the 2021 Wound Antiseptics and European Guidelines for Antiseptic Application in Wound Treatment. Karena pertama, povidone iodine itu punya spektrum antimikroba yang luas, sekitar 300 jenis mikroba, itu terdiri dari bakteri, virus, kemudian juga jamur, dan lain sebagainya, itu bisa tertangani dengan povidone iodine. Kemudian juga secara cepat mengatasi patogen hanya dalam waktu 30 detik saja setelah pemaparan, lalu efektif terhadap biofilm, kemudian juga punya efek antiinflamasi, kemudian juga punya tolerabilitas yang baik, dan yang paling penting hingga saat ini belum pernah dilaporkan adanya resistensi secara klinis. Jadi tidak seperti antiseptik-antiseptik jenis lain. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan ya, ini saya cuma merecall aja. Jadi penggunaan povidone iodine sebelum jahitan episiotomi itu ternyata bisa secara signifikan mengurangi rupture wounds pada 10 hari setelah melahirkan. Kemudian juga cuci vagina dengan cairan antiseptik yang mengandung povidone iodine sebelum operasi sesar itu juga bisa membantu untuk meningkatkan hasil pasca persalinan yang lebih baik. Di sini terlihat kalau secara signifikan bisa membantu untuk mengurangi kejadian endometritis pasca persalinan, kemudian juga bisa mengurangi risiko demam dan infeksi luka pasca operasi, dan terakhir ini juga punya manfaat bagi wanita yang sudah melahirkan ataupun yang mengalami pecah ketuban. Nah, di sini saya mau memperkenalkan atau mungkin merecall kembali rangkaian produk betadine dengan kandungan povidone iodine untuk perawatan pasca persalinan. Ini terdiri dari ada betadine vaginal douche, kemudian juga ada betadine feminine hygiene. Kami juga punya betadine antiseptic ointment atau betadine salep antiseptik, dan juga betadine antiseptic solution yang semuanya ini mengandung povidone iodine 10% yang secara klinis mampu untuk membunuh 99,99% mikroba penyebab infeksi secara cepat hanya dalam 30 detik saja setelah pemaparan. Kemudian juga terbukti klinis tidak menimbulkan resistensi, lalu punya profil sitotoksisitas yang rendah dan juga tolerabilitas yang tinggi. Dan terakhir, terbukti klinis juga mampu mengembalikan flora normal dan pH pada vagina dengan cepat. Ini merupakan bukti klinis tadi ya, kalau betadine dengan kandungan povidone iodine itu sudah terbukti punya spektrum luas dan onset yang cepat tanpa adanya laporan resistensi. Kemudian juga di sini terlihat kalau betadine dengan kandungan povidone iodine itu terbukti secara klinis bantu untuk mengembalikan flora asli atau flora normal pada vagina dengan cepat. Jadi di sini mampu untuk proses rekolonisasi bakteri baik seperti Lactobacillus yang memang merupakan bakteri baik di vagina dengan cepat, dan ternyata lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan kapsul lactobacilli dalam mengurangi jumlah mikroba yang kurang baik gitu ya, atau mikroba jahat. Nah, terakhir di sini juga merupakan bukti klinis bahwa penggunaan betadine jangka pendek yang mengandung povidone iodine itu ternyata efektif juga untuk melawan iritasi pada vagina. Nah, selain itu, apa sih sebenarnya kegunaan dari povidone iodine dalam apa namanya praktek ginekologi? Pertama, tadi untuk pengobatan infeksi vagina seperti ada candidiasis, kemudian trichomoniasis, bakterial vaginosis, atau infeksi-infeksi lainnya. Kemudian juga dapat mengobati gejala seperti gatal, bau, kemudian juga keputihan yang dapat terjadi jika ada infeksi pada saluran bagian atas
Kemudian ketiga, bisa digunakan sebagai desinfektan sebelum atau sesudah operasi. Dan terakhir, ini bisa digunakan juga sebagai desinfektan bilas untuk menjaga kebersihan dan higienitas dari bagian paling feminin dari perempuan ya, yaitu vagina. Nah, eh, berikut ini tadi ya produk-produk yang bisa digunakan oleh ibu bidan atau direkomendasikan oleh ibu bidan untuk em, perawatan pasca persalinan yang efektif. Jadi kami punya betadine vaginal douche sebagai desinfektan sebelum atau sesudah operasi ataupun prosedur kebidanan yang lain. Kemudian untuk perawatan hariannya untuk pasien itu bisa digunakan betadine feminine hygiene, bisa digunakan untuk membersihkan vagina bagian eksternal. Lalu betadine antiseptic solution, ini pasti sudah tidak asing ya untuk ibu bidan semua. Itu bisa digunakan untuk desinfeksi kulit, bisa dioleskan pada area vagina sebelum melahirkan. Dan juga ada betadine antiseptic ointment atau betadine salep antiseptik yang bisa digunakan untuk pencegahan dan juga pengobatan infeksi luka. Bisa digunakan untuk dioleskan 2 kali sehari pada robekan vagina atau episiotomi. Nah, ini mungkin lebih sekedar mengingatkan refreshment aja nih ya, kita sebenarnya punya apa sih di betadine kategori feminine care untuk pemakaian sehari-hari. Jadi betadine feminine hygiene selain bisa digunakan juga untuk pasca persalinan, bisa juga digunakan saat menstruasi untuk mencegah vaginitis. Kemudian juga untuk penggunaan sehari-harinya, kami punya betadine feminine wash foam. Lalu juga betadine feminine wash natural daun sirih. Dan kami juga punya yang lebih praktis lagi bentuknya wipes atau apa namanya tisu basah, namanya betadine feminine wipes. Nah, kalau untuk dari rangkaian wound care atau perawatan luka, ini pasti sudah tidak asing ya ibu-ibu. Eh, Kami juga punya betadine antiseptic solution untuk yang pasti membersihkan dan juga disinfeksi luka. Lalu ada betadine antiseptic ointment yang tadi selain untuk pengobatan apa namanya episiotomi, ini juga mampu dan efektif untuk luka bakar, kemudian juga luka gores ataupun luka potong. Dan juga ada betadine cleanser. Ini bisa digunakan untuk kebersihan atau menjaga kebersihan sehari-hari. Dan terakhir yang paling baru itu kami juga punya betadine hydrogel yang fungsinya untuk memudarkan bekas luka hanya dalam waktu 4 minggu saja.